Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga di tengah pandemik ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan bagi yang sedang sakit, Ustazah doakan semoga kalian segera diberikan kesembuhan. Nah, anak-anak, Ustazah ingatkan ya, kalau mau keluar rumah jangan lupa selalu gunakan masker, selalu cuci tangan, dan hindari kerumunan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Nah, anak-anak solihah, hari ini kita akan belajar tentang materi interaksi antar ruang dan waktu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Check it out. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah memahami pengertian ruang, dan yang kedua, memahami interaksi antar ruang. Materi ini terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian tercatat juga di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 16 yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Masya Allah ya, ternyata semua materi kita sudah tercatat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, jadi ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi ya, tetapi bisa juga lapisan atmosfer ataupun mencakup perairan seperti laut, sungai, ataupun danau. Adapun contoh ruang. Yang pertama kita lihat dalam lingkup kecil terlebih dahulu ada contoh ruang tamu. Kemudian yang kedua ada contoh ruang perpustakaan, dan yang lebih luas lagi ada contoh gurun pasir. Nah, ini kan lebih luas ya jika kita bandingkan antara ketiga gambar tersebut. Ruang yang paling luas adalah gurun. Selanjutnya, pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Interaksi antar ruang terjadi secara dua hal. Yang pertama, secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Nah, secara langsung, contohnya misalnya seseorang datang langsung ke tempat tujuan. Kemudian apabila secara tidak langsung, biasanya terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan cara membaca berita ataupun melihat tayangan di televisi. Nah, selanjutnya, interaksi antar ruang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, yaitu transferability. Nah, mau tahu perbedaan dari ketiga hal ini? Kita lihat slide selanjutnya. Check it out. Baik, yang pertama kita akan membahas saling melengkapi. Jadi, saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Nah, contohnya,
Misalnya, Samarinda menghasilkan amplang tapi tidak menghasilkan ikan balis. Kemudian Bontang. Bontang menghasilkan ikan bawis tapi tidak menghasilkan amplang. Jadi jelas ya, kedua kota ini memiliki komoditas yang berbeda. Akhirnya, wilayah Samarinda akan membeli ikan bawis dari Bontang. Begitupun Bontang akan membeli amplang dari Samarinda. Karena apa tadi? Karena mereka menghasilkan komoditas yang berbeda. Samarinda menghasilkan amplang tapi tidak punya ikan bawis. Begitupun Bontang. Bontang memiliki ikan bawis tapi tidak memiliki amplang. Akhirnya mereka menjalin kerjasama untuk membeli barang yang tidak ada di kotanya. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, Kota Bontang. Kota Bontang awalnya membeli amplang di Samarinda. Karena sudah jelas ya, di Samarinda kan terkenal dengan amplangnya. Nah, ternyata di Sangatta juga menghasilkan amplang yang tidak kalah enak seperti di Samarinda. Dan jaraknya dari Bontang ke Sangatta itu lebih dekat. Akhirnya, sekarang Kota Bontang berinteraksi dengan cara membeli amplang di Sangatta, bukan lagi di Samarinda, tetapi pindah ke Sangatta. Kenapa ini terjadi? Karena jika seseorang ingin membeli suatu produk atau suatu barang, biasanya orang tersebut akan memperhatikan jarak ataupun biaya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan lebih memilih tempat yang lebih dekat dan harganya yang lebih murah. Karena apa? Karena lebih dekat di Sangatta ketimbang di Samarinda. Kemudian yang terakhir adalah keadaan dapat diserahkan. Nah, keadaan dapat diserahkan ini akan terjadi apabila akses perjalanannya mudah dan tidak merugikan. Contohnya, misalnya wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan. Jika mengalami kerusakan parah, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak akan jadi menjual barang tersebut ke wilayah B. Karena apa tadi? Karena jalannya sangat rusak parah sehingga tidak jadi diserahkan atau dipindahkan barang tersebut. Nah, itu tadi materi singkat dari Ustazah. Semoga semuanya bisa memahami materi dengan baik. Jika ada kesalahan dari Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.